Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai metode pembelajaran yang berorientasi filsafat konstruktivisme. Yang beranggotakan Alvina Fania Azuri, Alvin Nurdiansyah, dan saya Beta Sajania. Yang pertama yaitu konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari dua kata, yakni konstruktif dan isme. Kata konstruktif mencerminkan sifat yang membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia merujuk pada paham atau aliran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian konstruktivisme adalah aliran dalam filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan yang dimiliki merupakan hasil konstruksi yang diciptakan sendiri. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Piaget, teori konstruktivisme ini menunjukkan bahwa keterampilan intelektual setiap individu atau peserta didik berkaitan erat dengan proses pencarian keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui dengan fenomena atau pengalaman baru yang mereka lihat di sisi lain. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky mengungkapkan bahwa teori konstruktivisme menekankan adanya perbedaan kemampuan anak di setiap tahapan pembelajaran. Vygotsky mengemukakan konsep yang dikenal sebagai zone of proximal development, di mana perkembangan psikologis seseorang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dari lingkungan luar dan potensi yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Yang terakhir yaitu John Dewey mengungkapkan bahwa teori konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh minat, pengalaman individu peserta didik, dan topik dalam kurikulum pembelajaran harus saling berintegrasi. Dewey menjelaskan bahwa pembelajaran konstruktivisme seharusnya bersifat aktif, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Fania Azuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam konstruktivisme. Yang pertama yaitu pendekatan berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan aktif sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan eksplorasi. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik dalam konstruktivisme. Pendekatan ini melibatkan proses observasi bertanya, mengumpulkan data, mengasosialisasikan, dan mengomunikasikan hasil. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu deep learning dalam konstruktivisme. Deep learning atau pembelajaran mendalam dalam konteks konstruktivisme mengacu pada proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Pendekatan ini dapat diterapkan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau masalah nyata. Misalnya, siswa diajak untuk menganalisis cerita atau peristiwa sejarah dengan menghubungkan nilai-nilai moral. Model dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL. Pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa pada situasi masalah dunia nyata yang lebih kompleks. Model ini siswa dapat menerima informasi yang pasif, mereka bekerja sama di dalam kelompok untuk mengidentifikasi solusi dan meningkatkan pemahaman secara konseptual. Salah satu contoh penerapannya adalah ketika siswa menganalisis kasus lingkungan seperti pencemaran sungai atau deforestasi untuk memahami konsep ekologi secara mendalam. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PBL.
Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek pada jangka panjangnya lebih relevan. Model ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata. Mereka juga merencanakan, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek mereka yang melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan, dimulai dari mindset, kolaborasi, dan komunikasi. Salah satu contohnya adalah membuat kebun sayur mini agar siswa bisa memahami pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif atau collaboration learning. Pendekatan pembelajaran yang melalui diskusi kelompok dan kontribusi sosial pengetahuan dengan memegang peran penting. Salah satu contoh penerapannya adalah membuat peta cerita bersama agar bisa melatih kerjasama dengan tim. Yang keempat yaitu pembelajaran penemuan atau discovery learning. Pendekatan pembelajaran yang menemukan konsep melalui pengalaman langsung. Salah satu contohnya adalah detektif bentuk dan sifat benda agar anak-anak memahami konsep IPA melalui pengalaman langsung. Yang terakhir yaitu inquiry based learning atau IBL. Pendekatan pembelajaran yang berbasis pertanyaan dan eksplorasi mandiri. Salah satu contohnya adalah misteri tanaman yang tumbuh miring agar anak bisa belajar bertanya dan menemukan jawaban sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurdiansyah dengan NIM 2301516035558. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran dalam konstruktivisme. Metode pembelajaran konstruktivisme berbasis pada pengalaman langsung siswa dengan lingkungan sekitarnya untuk membangun pemahaman dan pengetahuan. Dalam konstruktivisme terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu discovery learning dan inquiry learning. Discovery learning, siswa dapat mencapai kesimpulan secara mandiri dengan cara mendorong siswa untuk memahami suatu hubungan, konsep, dan arti. Yang kedua adalah inquiry learning. Inquiry learning adalah metode pembelajaran yang ditekankan pada metode pencapaian dan penemuan suatu informasi oleh siswa. Untuk membangun pemahaman siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan penyelidikan. Metode pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan dan tantangan dalam implementasinya. Berikut ini adalah kelebihan dan tantangan pada implementasi pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada kelebihan. Jadi kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa yang lebih mendalam. Kedua, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan motivasi pada siswa. Lalu ada tantangannya. Yang pertama yaitu penerapannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, dibutuhkan sumber daya yang memadai. Ketiga, kemampuan siswa yang berbeda-beda. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Filsafat konstruktivisme adalah suatu pandangan dalam pendidikan yang penekanannya pada keyakinan bahwa pengetahuan bukan suatu yang ditransfer dari guru ke siswa, melainkan dibangun oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi secara aktif. Tokoh-tokoh penting seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan John Dewey memberikan sumbangan terhadap proses pembelajaran yang terjadi dalam diri seseorang, terutama melalui aspek kognitif, sosial, dan pengalaman langsung. Pendekatan-pendekatan ini dalam konstruktivisme seperti berpusat pada peserta didik, saintifik, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Menekankan peserta didik untuk menjadi individu yang aktif dan mandiri, model pembelajaran seperti PBL, PJBL, collaborative learning, inquiry-based learning, dan discovery learning membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kreatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Konstruktivisme memiliki seperti meningkatkan pemahaman mendalam dan motivasi belajar. Di sisi lain juga terdapat kelemahan dan dari konstruktivisme seperti keterbatasan waktu, sumber daya,
perbedaan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, perencanaan dan strategi yang matang dari pendidik sangat diperlukan agar pendekatan ini dapat diterapkan secara aktif dalam pembelajaran.